Wis ki kale ngomong ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kabarnya anak-anak untuk hari ini? Pada sehat semuanya kan? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan materi yaitu berkenaan dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat babnya ini yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang kedua atau yang B menentukan persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat yaitu persamaan yang variabelnya mengandung pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Itulah yang dinamakan persamaan kuadrat. Kemudian untuk persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat ini yang akan dibahas ada 3 macam. Yaitu yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat, yang kedua akar persamaan kuadrat, yang ketiga banyak akar persamaan kuadrat atau yang disebut dengan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X-nya disebut dengan variabel. Kemudian A, B, C, A dan B ini disebut dengan koefisien. Kemudian yang C-nya disebut dengan bilangan konstanta. A disebut koefisien dari X pangkat 2. Kemudian B-nya disebut koefisien dari X. C-nya disebut bilangan konstanta. Contohnya, perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. X pangkat 2 plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini contohnya persamaan kuadrat. Yang B, untuk variabelnya tidak selalu dengan X, boleh menggunakan huruf yang lain, tetapi huruf yang digunakan huruf kecil. Yang B, 2T pangkat 2 plus T sama dengan 0, dimana ini A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0. Kemudian contoh yang A, itu A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Kemudian untuk contoh yang ketiga, M pangkat 2 min 3 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 3. Untuk contoh yang 3, N pangkat 2 sama dengan 0. Ini juga A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Itulah contoh persamaan kuadrat. Menginjak yang kedua yaitu akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat atau yang sering disebut himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai dari X atau variabel
yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi yang ruas kirinya sama dengan 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X-nya yang memenuhi persamaan. Lanjut. Yang ketiga, banyaknya akar persamaan kuadrat atau jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan syarat A tidak boleh 0 bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya atau disingkat dengan D, yaitu rumusnya B pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C. Nah, ini tergantung nilai D-nya. Maka ada 3 jenis. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda atau berlainan jika nilai D-nya lebih besar 0. Jadi nilainya D-nya di atasnya 0. Maka itu akar-akarnya berbeda dan real 2 akarnya. Kemudian yang B, persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real dengan nilai D-nya sama dengan 0 atau akar-akarnya ini disebut akar real yang kembar. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai diskriminannya di bawahnya 0 atau nilai D-nya negatif, maka ini tidak memiliki akar-akar persamaan kuadrat. Lanjut. Menentukan persamaan kuadrat yang B tadi. Untuk menentukan persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Yang keempat, ini bukan menentukan akar tapi menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama yang dibahas Pak Romli, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Perhatikan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ini ada 2 bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, jika A-nya sama dengan 1, maka pemfaktoran persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya sama dengan 1, jadi syaratnya A-nya 1. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi buka kurung X plus P tutup kurung buka kurung X plus Q tutup kurung sama dengan 0, di mana ini nilai P dan Q-nya merupakan faktor nilai dari C yang konstanta tadi. Lanjut, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang A, pemfaktoran persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1.
persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi A plus P X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, di mana nilai P dan Q merupakan faktor dari nilai C yang dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Setelah persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P dan dikali X plus Q sama dengan 0, maka X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min P atau X-nya sama dengan min Q. Jadi nilai X min P atau X min Q disebut sebagai akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya 1. Yang kedua, pemfaktoran persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya lebih besar 1. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0, di mana nilai P dan Q merupakan faktor dari A kali C yang dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B. Yang kedua, P kali Q sama dengan A kali C. Setelah persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0, maka AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0. AX plus P sama dengan 0 atau AX plus Q sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan min P dibagi A atau min X-nya min Q dibagi A. Jadi nilai X min P per A atau X min Q dibagi A disebut sebagai akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya lebih besar dari 1. Contoh soal. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 min 16X plus 55 sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, B-nya min 16 dan C-nya 55. Kemudian untuk mencari faktor dari 55 yaitu faktornya 5 dan min 11. 5 dan 11 atau min 5 dan min 11. Dari sini dapat dicari P plus Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan C. Sehingga yang memenuhi P min 5 dan Q min 11. Karena min 5 ditambah min 11 sama dengan min 16 dan min 5 kali min 11 sama dengan 55. Maka X min 5 dikali X min 11 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 atau X min 11 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 11. Jadi himpunan penyesuaiannya 5 atau 11. Contoh kedua, 3X pangkat 2 plus 3X plus 12 sama dengan 0. Dengan A-nya 3, B-nya 13, C-nya 12. Kemudian mencari faktor dari A kali C. Berarti 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi faktornya 36 yaitu 2 dan 18, 3 dan 12, 4 dan 9, 6 dan 6. Dari sini dapat dicari P ditambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan A kali C. Sehingga yang memenuhi P sama dengan 9 dan Q sama dengan 4 atau dibalik. P sama dengan 4 atau Q sama dengan 9. Boleh dibalik-balik.
Karena 9 ditambah 3 sama dengan 13 dan 9 kali 4 sama dengan 36. Maka 3x plus 9 dikali 3x plus 4 sama dengan 0. Maka di sini 3x plus 9 sama dengan 0 atau 3x plus 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan pindah ruas min 9 dibagi 3 sama dengan min 3 atau min 4 dibagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3 atau min 4 dibagi 3. Demikianlah materi yang dapat disampaikan oleh Pak Romli. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan bisa mengerjakan soal di bawah ini dengan benar dan lancar, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Ada 4 soal, semuanya wajib dikerjakan. Demikian dari Pak Romli, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.